Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Taib, anak-anak rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi usia kita, memberkahi amal-amal yang kita kerjakan. Taib. Kita lanjutkan pelajaran tarikh. Kemarin kita sudah bahas sampai meninggalnya Abdul Muthalib. Ya, kita ulangin sedikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa dikenal dengan tahun gajah? Karena di tahun tersebut Abrahah atau Raja Yaman dia menyerang Ka'bah dengan pasukan-pasukannya. Di antara pasukannya itu ada pasukan bergajah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Ka'bah, menghancurkan, memporak-porandakan pasukannya Abrahah. Nah, sehingga tahun itu dikenallah dengan istilah tahun gajah, Amul Fil. Ya, Amul Fil. Nah, di bulan 12 Rabiul Awalnya, pada hari Senin, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun lahir. Ya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir sebagaimana anak bayi, dia pasti disusui oleh ibunya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau lahir, beliau disusui oleh ibunya, tapi hanya beberapa hari, gak lama, hanya 3 hari, disusui oleh ibunya Aminah. Ya. Disusui oleh ibunya Aminah. Dan bapaknya Abdullah sudah meninggal sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Nah, setelah 3 hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam disusu oleh Ummu Aiman. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam disusukan oleh Ummu Aiman. Dan Ummu Aiman ini adalah mantan budak dari ayahnya. Dan ini juga gak lama. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam gak lama disusui oleh Ummu Aiman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam disusui oleh Suwaibah. Siapa Suwaibah ini? Ya, Suwaibah ini adalah mantan budaknya Abu Lahab, Maulah Abi Lahab. Ya, mantan budaknya Abu Lahab. Nah, karena Suwaibah ini punya anaknya juga masih bayi yang sedang dia susui, namanya Masruh, maka dia pun menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ini juga enggak lama. Ini juga tidak lama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam disusui oleh Halimah. Ya, siapa ini Halimah?
Kalau yang Ummu Aiman tadi, Aminah itu adalah ibunya Nabi, Ummu Aiman mantan budaknya Abdullah, bapaknya Nabi. Kemudian Thuwaibah ini adalah mantan budaknya Abu Lahab. Ini semuanya orang-orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang dekat dengan Nabi. Abu Lahab itu adalah bagian dari pamannya Nabi. Ya, walaupun dia kafir tapi dia bagian dari pamannya Nabi. Ya, dia punya hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan mantan budaknya tentu juga dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun Halimah ini enggak siapa-siapanya Nabi, ini orang luar, ini orang jauh. Ya. Halimah ini dia adalah seorang wanita yang profesinya, pekerjaannya itu adalah memberikan air susu kepada anak bayi. Ya, memberikan air susunya kepada anak bayi. Jadi dia ketika memberikan air susu dia mengharapkan upah di sini. Inilah Halimah. Dan tinggalnya itu berada dan dia berasal dari keturunan Bani Sa'ad bin Bakar. Ya. Dia keturunan dari Bani Sa'ad bin Bakar. Dan keturunan Bani Sa'ad bin Bakar ini sudah dimaklumin. Orang-orang sudah tahu kalau keturunan Bani Sa'ad bin Bakar ini adalah orang-orang yang bahasanya, ngomongnya itu fasih. Nah, ngomongnya fasih. Demikian juga Halimah ini tinggal di daerah perkampungan yang masih sejuk, ya, yang masih bersih. Beda dengan Nabi SAW ketika dia dilahirkan, dia sudah tinggal di kota Makkah. Nah, akhirnya Nabi SAW dibawalah oleh ibunya, dimintalah oleh ibunya untuk disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Ya, Halimatus Sa'diyah. Kenapa dikatakan namanya Halimatus Sa'diyah? Karena dia berasal dari Bani Sa'ad bin Bakar, sehingga namanya dikatakan Halimah As-Sa'diyah karena dia perempuan, Halimatus Sa'diyah. Adapun nama bapaknya Abu Dhu'aib, ya, jadi namanya itu adalah Halimah binti Abu Dhu'aib. Ya, Halimah binti Abu Dhu'aib. Namun yang kita kenal dengan nama Halimatus Sa'diyah. Baik. Awalnya Halimatus Sa'diyah dia nggak mau menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dia tahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini ayahnya sudah meninggal. Ya. Ada beberapa orang wanita-wanita yang profesinya sebagai ibu susu. Masing-masing mereka udah dapat, ya, si fulanah dapat anak ini, si fulanah dapat anak ini, si fulanah dapat anak ini, si fulanah dapat anak ini. Masing-masing sudah dapat, tinggal Halimatus Sa'diyah yang belum dapat anak untuk dia susui. Akhirnya ketemulah dengan Nabi Muhammad, ya, bayinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Halimah mikir, ini anak ayahnya sudah nggak ada, sudah meninggal, dan dia juga bukan orang kaya. Jadi kalau nanti dia susukan, dia nggak dapat upah. Ya, akhirnya awalnya Halimah menolak, dia nggak mau menyusui Muhammad karena memang pekerjaannya itu adalah memberikan air susu dengan mengharapkan upah. Namun Allah Subhanahu Wa Taala memalingkan hati Halimah. Ya, dia melihat karena tidak ada lagi yang bisa dia berikan, nggak ada lagi yang mau dia susui anak-anak, sementara air susunya juga terus keluar. Kemudian dia lihat Nabi Muhammad SAW ini ada sesuatu yang istimewa. Akhirnya dia pun mau, dia susukan Nabi SAW. Dan Nabi SAW tinggal kepada Halimah dengan anak-anaknya yang lain, ya, tinggal dengan Halimah, yaitu di luar kota Makkah. Nah, Nabi SAW hiduplah bersama Halimah 4 tahun. Ya, Nabi hidup dengan tinggal bersama Halimah sampai usia 4 tahun. Cukup lama bagi seorang anak, ya, 4 tahun. Nah, setelah usia di keempat tahun ini, barulah terjadi pembelahan dada, di mana ada seorang malaikat yang datang dan menidurkan Nabi, kemudian membelah dada Nabi. Yang saat itu Nabi sedang bermain-main dengan anak-anak yang lainnya.
Begitu Nabi SAW didatangin oleh orang ini, anak-anak yang lainnya pada kabur ketakutan. Dan mereka memberitahukan kepada ibu susu Nabi, yaitu Halimatus Sa'diyah. Mereka mengatakan, Muhammad dadanya dibelah. Muhammad dadanya dibelah. Akhirnya ibu susunya Nabi SAW ini, ya, dia segera menuju tempat anaknya Muhammad. Namun tiba-tiba peristiwa pembelahan dada sudah selesai. Dia lihat hanya tinggal Nabi Muhammad SAW saja. Yang membelah dada Nabi sudah nggak ada lagi, sudah pergi. Maka ditanyalah oleh Halimah, apa yang terjadi? Nabi Muhammad SAW mengatakan, ada seorang laki-laki yang telah membelah dadanya dan mengambil satu daging, kemudian dia bersihkan daging tersebut, kemudian dia letakkan kembali di tempatnya. Hingga akhirnya Halimah pun membawa Nabi Muhammad SAW ini. Kemudian karena rasa khawatir, takut dia nanti takutnya ada apa-apa dengan Nabi ini, akhirnya Halimah memulangkan Nabi Muhammad kepada ibunya kembali, Aminah. Sehingga tinggallah Nabi Muhammad SAW bersama ibunya. Namun ini gak berselang lama. 2 tahun kemudian, atau tepatnya usia Nabi SAW 6 tahun, ibunya meninggal. Sekembali dari Madinah, ada sebuah tempat namanya Abwa. Ya, namanya Abwa. Sekembalinya dari Madinah, karena ada urusan, dia mau balik ke Mekah, tiba di suatu kampung namanya Abwa, Aminah meninggal. Sehingga Nabi SAW pun diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun pengasuhan kepada kakeknya ini juga nggak berlangsung lama. Ya, di saat umur Nabi SAW 8 tahun, artinya cuma 2 tahun sama kakeknya beliau. Saat Nabi SAW umurnya 8 tahun, kakeknya pun meninggal. Abdul Muthalib meninggal. Hingga akhirnya Nabi SAW diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Dan Nabi SAW diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib sampai dewasa. Makanya Nabi SAW begitu membekas dengan Abu Thalib. Ya, ketika Nabi Abu Thalib meninggal, itu menjadi tahun yang termasuk tahun kesedihan bagi Nabi SAW. Karena apa? Karena beliau lama itu dengan Abu Thalib. Ya, lama dengan Abu Thalib. Baik. Sampai di sini pelajaran kita kemarin, maka kita lanjutkan ke pelajaran yang berikutnya, ke soal yang ke-9. Ya, kalian buka buku kalian, lihat soal yang ke-9. Soal. Mata safara ma'a ammihi ila Syam. Nah, kapan Nabi SAW safar dengan pamannya ke Syam? Ya, kapan? Artinya, kapan Nabi SAW ini mulai keluar dari kota Mekah, ya, untuk berjalan, untuk safar, untuk dagang atau untuk satu urusan. Ya. Karena biasanya orang-orang Arab ketika mereka dagang atau satu urusan, mereka harus safar ke tempat yang lain. Ya. Nah, ketika Nabi SAW walahu minal umr ithnata asyarah sanah, saat usia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 12 tahun, ya, ketika 12 tahun, wa fiha ra'ahu bahira rahib wa ra'a fihi a'lamun nubuwah wa amara ammahu biraddihi. Ketika usia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 12 tahun, Nabi safar, dan di Syam tersebut ada seorang rahib bahira, yaitu seorang rahib ahlul kitab, yang melihat Nabi SAW dalam safar tersebut, dan beliau dan rahib ini melihat ada tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad SAW, sehingga dia menyuruh pamannya untuk memulangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pertanyaan yang ada di dalam buku. Walahu minal umr ithnata asyarah sanah.
Nabi berusia 12 tahun. Wa fiha ra'ahu Bahira rahib, dan di Syam tersebut seorang rahib Bahira melihat Nabi. Wa ra'a fihi a'lamun nubuwah, dan rahib tersebut melihat pada diri Nabi itu ada tanda-tanda kenabian. Wa amara ammihi biraddihi, dan rahib tersebut pun menyuruh pamannya Nabi yaitu Abu Thalib agar dipulangkan ini anak, ya, agar dipulangkan ini anak. Baik, bagaimana cerita sebenarnya? Baik, sebentar ya. Baik. Ketika usia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tepat 12 tahun, maka pamannya Abu Thalib ini safar ke Syam. Untuk apa? Untuk dagang. Dia persiapkan barang-barang dagangan. Maka Abu Thalib pun mengajak keponakannya ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk dagang. Jadi belajar dagang, ya, belajar dagang bersama Abu Thalib ketika Nabi SAW usia 12 tahun. Nah, sebelum sampai ke Syam, rombongan dagang ini berhenti di sebuah kampung namanya Busra. Ya, namanya kampung ini Busra. Dan di kampung itu ada seorang rahib, ya, ahlul kitab. Dia berilmu, dia orangnya berilmu, ya. Dia seorang berilmu, dia seorang Nasrani. Dia paham tentang Injil, dia paham tentang Injil. Nah, rahib ini dipanggil dengan nama Bahira, ya, rahib ini dipanggil dengan nama Bahira. Ketika rahib ini, dia berada di sebuah tempat di Busra ini sebelum sampai ke Syam, rahib ini melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia lihat ada sesuatu yang istimewa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia perhatikan Nabi ini. Dia perhatikan, ya, faja'ala ta'ammaluhu wa yukallimuhu. Dia ajak ngomong Nabi. Ini anak ada sesuatu yang istimewa ini. Ada tanda-tanda kenabian, katanya. Ada tanda-tanda kenabian. Setelah diajak ngomong, akhirnya Bahira ini atau rahib ini, dia datang kepada Abu Thalib. Dia bilang, ini anak adalah anak engkau. Wahai pedagang, ya, Abu Thalib maksudnya, apakah anak ini adalah anak engkau? Dia bilang, faqala ibni, wa kana Abu Thalib yad'u bi ibnihi li syiddati mahabbatihi lahu wa syafaqatihi alaihi. Kenapa Abu Thalib bilang, ya, ini anak aku, katanya. Karena memang Abu Thalib itu cinta dengan Nabi. Abu Thalib itu sayang dengan Nabi. Ya, dari usia 8 tahun dia asuh sampai usia 12 tahun, berarti sudah 4 tahun bersama Abu Thalib. Akhirnya dia bawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini belajar untuk dagang. Ketika ditanya sama rahib, ini anak kamu? Dia bilang, iya, ini anak aku. Ya, dia bilang ini anak aku karena memang cintanya dia. Apa kata rahib ini? Ma huwa benika. Ternyata rahib ini lebih tahu. Dia bilang, enggak, ini bukan anakmu ini. Wa ma yambagi ayakuna abu hadzal gulam hayyan. Dia bilang, mustahil orang tua anak ini masih hidup. Ya, kalau ini anak engkau, ya, ini tidak mungkin. Kenapa? Biasanya orang tua anak ini udah meninggal. Kenapa? Karena rahib ini dia tahu kalau ini seorang nabi ini bukan orang sembarangan, dan orang tuanya itu sudah meninggal ini.
Faqala huwa ibnu akhi. Akhirnya Abu Thalib pun bilang, iya, dia bukan anakku, tapi dia anak saudaraku. Ya, anak dari saudaraku, artinya dia keponakanku. Faqala Bahira. Akhirnya Bahira ini pun bilang, sadaqta, ya engkau benar. Ya, ini baru ini engkau jujur, katanya. Farji bihi ila baladik wahdar alaihi yahud. Apa kata Bahira ini? Apa kata rahib ini? Dia bilang, aku lihat ada tanda-tanda kenabian sama anak ini. Pulangkan dia, jangan bawa. Ya, hati-hati dengan orang Yahudi. Kalau nanti orang Yahudi ketemu sama anak ini anak bisa meninggal, bisa mati nanti. Mereka akan bunuh. Jadi pulangkan dia dan kembalikan dia, jangan bawa dia. Jangan bawa dia. Fa wallahi la in ra'awhu huna la yabghunnahu syarran fa innahu kainun li bani akhika hadza sya'nun 'azimun fa asri bihi Abu Thalib aidan ila Makkah. Ya. Rahib ini bilang, ini anak spesial ini anak istimewa ini. Aku melihat sesuatu yang besar akan terjadi pada anak ini. Ya, kembalikan dia. Jangan sampai dia jangan sampai engkau bawa dia. Ya, balikkan dia lagi ke Mekah. Akhirnya Abu Thalib pun segera membawa Nabi SAW ke Mekah, dipulangin lagi. Gak jadi Abu Thalib dagang. Ya, gak jadi Abu Thalib dagang. Ya, ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya. Bahira ini adalah rahib yang sudah cukup tua. Taib. Nah, ini kisahnya, ya. Ini kisahnya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kapan usia Nabi berangkat safar, yaitu ketika usia beliau sudah 12 tahun, dan rahib melihat ada tanda-tanda kenabian, ada sesuatu yang besar, hingga akhirnya rahib ini pun menyuruh pamannya Nabi Abu Thalib ini untuk pulang. Ya, hati-hati dengan orang Yahudi, nanti ini anak bisa celaka. Akhirnya Abu Thalib pun membawa pulang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, mungkin sampai di sini dulu. Baru satu soal yang kita bahas. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas ke soal yang berikutnya tentang sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.